Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu semua, apa kabar? Semoga tetap sehat, prima ya, dan luar biasa tentunya. Alhamdulillah. Amin. Saya berterima kasih sama Bu Ros udah mau mengundang kami untuk bisa berbagi ya di komunitas Mana Rezeki Bali. Masya Allah, alhamdulillah. Saya sebenarnya. Sama-sama Bu. Karena memang dengan berbicara seperti ini kan kita juga lagi menasihati diri sendiri, kemudian juga terus untuk menambah kapasitas kan ya. Jadi sebenarnya kami juga kalau diundang bicara tuh sangat berterima kasih karena jadi punya kesempatan untuk nambah kapasitas, untuk juga menasihati diri sendiri gitu. Karena nggak jarang Amin. waktu kita bicara sebenarnya, aduh iya saya kemarin lagi begini gitu ya. Mungkin Bu Ros juga pernah ngalamin tuh kalau kita lagi bicara sesuatu, sebenarnya kita juga sedang mengalaminya gitu ya. Jadi memang kita yang Certified Trainer Mana Rezeki ini bukan berarti kami lebih baik dari Bapak Ibu semua yang mungkin sekarang sedang mendengarkan. Tapi kebetulan aja nih Allah takdirkan kami ini mendengar duluan gitu ya, mendapatkan ilmunya duluan dari Pak Nas gitu. Dan juga mungkin Allah takdirkan kita duluan mengalami hal-hal yang memperkuat ilmu yang kita dengar dari Pak Nas gitu. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa ya sharing ya, bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua. Jadi mudah-mudahan apa yang akan kita bincangkan pada pagi hari ini bisa manfaat untuk kita semua tentunya ya. Gitu, jadi Amin. Ya, amin. Gimana Bu Ros? Saya mau mulai dari mana ya? Kalau 2 pekan yang lalu ya, kita sudah sama-sama dibicarakan tentang perisai rezeki. Ya, jadi memang perisai rezeki ini ya. Jadi memang perisai rezeki ini adalah apa ya? Maaf. Ya. Iya Bu, soalnya memang di sini juga suaranya agak putus-putus. Kalau misalnya suara saya agak kurang baik, tolong dikasih tahu ya Bu ya. Baik, siap. Jadi perisai rezeki itu sebenarnya adalah inti dari ilmu mana rezeki. Artinya dari satu perisai rezeki ini itu turun menjadi 100 jurus gitu ya di mana rezeki. Karena mana rezeki ada 101 jurus ya. 100-nya itu adalah turunan dari satu jurus perisai rezeki. Karena apa? Karena kita kepingin membuka perisai-perisai rezeki kita gitu ya. Nah, itu diturunkan jadi 100 jurus supaya kita jadi lebih ringan, kita jadi lebih mudah ya untuk mencari perisai rezeki kita, kemudian bismillah mau membuka perisai rezekinya. Jadi memang sebegitu dahsyatnya sebenarnya perisai rezeki ini gitu ya. Nanti mungkin Bu Ros, Bu Neng juga bisa bisa bikinkan bukan riadoh kali ya, mungkin riadoh kali ya Bu ya, nanti di grupnya masing-masing bahwa ayo kita bikinkan riadoh untuk buka perisai gitu loh. Ya karena sangat esensi gitu membuka perisai ini dan menemukannya ya. Nah, jadi memang mungkin yang butuh mentoring, butuh coaching itu nanti saat kita mau menemukan perisai rezekinya. Ya, kemudian saat menemukan ada orang yang memang meyakinkan bahwa iya itu perisai itu gitu ya. Jadi yuk sama-sama kita buka perisainya gitu. Jadi sebenarnya seru sih nanti kalau misalnya riadohnya itu bareng-bareng Bapak Ibu ya. Nah, jadi karena kalau misalnya kita lagi di training Mana Rezeki, seperti halnya yang sekarang sedang berlangsung ya, sekarang sedang berlangsung camp online Mana Rezeki, itu nanti di akhir materi biasanya Pak Anas akan minta kita gitu ya, yuk tuliskan 5 dosa terbesar Anda gitu ya. Nah mungkin iya buat sebagian orang mungkin bisa jadi 5 dosa besar ini sangat mudah menemukannya gitu ya. Saya kemarin begini, tapi mungkin buat sebagian yang lain nggak mudah ya untuk menemukannya gitu ya. Bahkan cenderung, aduh apa ya gitu.
Ya kan, nah jadi memang nanti akan macam-macam. Jadi kalau nanti misalnya ada pendampingan, kemudian ada sama-sama berjamaah gitu dalam satu grup, ya insya Allah jadi lebih seru gitu ya, lebih seru. Ya, karena memang yang penting itu bukan bukan apa ya, saat udah ketemu gitu perisainya dan kita minta ampun, kita taubat sama Allah. Yang terpenting itu adalah kita nggak berlama-lama, kita move on. Ya kan? Kenapa? Karena dengan kepercayaan dalam diri bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya sehingga memang kita sadari betul perisai itu minta ampun sama Allah ya dengan berbagai tuntunan ya. Dan kemudian kita memang harus kembalikan lagi sama Allah, serahkan sama Allah. Ya Allah, iya ya Allah, kemarin hamba seperti itu ya Allah. Kita minta maaf sama Allah dan lalu lepaskan ya, kembalikan semua ke Allah. Dan kitanya harus kembali happy lagi. Ya Pak Ibu ya. Jadi memang kita tidak berlama-lama nih, kita harus move on ya. Karena memang tujuan kita diciptakan kan memang sebenarnya untuk berada di surga. Gitu ya. Ya, di surga ngapain? Ya di surga ya bersenang-senang gitu ya. Nggak mikirin utang, nggak mikirin persoalan dan lain-lain gitu ya. Jadi di perisai rezeki nanti, makanya sebenarnya PR yang besarnya gitu ya dalam perisai rezeki adalah mencari perisainya, kemudian mengakui perisai itu. Sehingga pada akhirnya kita bisa benar-benar minta ampun sama Allah dengan sepenuh hati. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin bisa teman-teman ada grup-grup khusus dengan Bu Neng, dengan Bu Ros ya, bisa sama-sama bikin riadoh buka perisai. Oke. Nah jadi bisa buka perisai menjadi jurus kunci ya Pak Febri ya sebelum memulai ke lain. Jadi betul, bisa dibilang begitu karena nanti 100 jurusnya itu adalah cara membuka perisai sebenarnya. Ya. Jadi cara buka perisainya gitu. Jadi memang ya kalau sekarang Bapak Ibu semua mungkin ngerasa aduh apa ya perisainya ya gitu ya. Kayaknya nggak ada, bisa jadi loh kan ada orang-orang seperti itu gitu ya. Bukan berarti mereka ini merasa sombong gitu ya, nggak berbuat dosa, enggak. Tapi kadang-kadang memang ya namanya perisai, kadang kan perisai ini kan kita anggap sesuatu yang baik ya kan, sesuatu yang menurut kita bermanfaat. Nah tapi ternyata sebenarnya dia nggak baik buat kita gitu, dan memang nggak mudah gitu kan. Mungkin kalau cari hal-hal yang dosa besar, misalnya iya saya kemarin membentak orang tua, saya kemarin membentak anak, itu mungkin dengan cing dapat gitu kan. Nah tetapi memang nggak apa-apa, sabar Bapak Ibu, sabar. Mulai dari hal-hal yang Bapak Ibu sadari dulu aja gitu ya, yang ingat dulu aja. Jadi kita latihannya di situ, kita mengistighfari, kita minta taubat sama Allah atas hal-hal yang kita ingat, yang kita sadar. Sehingga nanti Masya Allah, Pak Febrinya ke ini ya, out ya. Bismillah, semoga bisa hadir lagi nanti. Saya menyapa dulu Mbak Fani Gorontalo hadir, Bu Sophia dari Bekasi hadir. Masya Allah ini Pak Febrinya langsung sinyalnya keluar ya. Saya approve dulu. Mudah-mudahan nanti tersambung kembali ya. Bismillah ya Allah, semoga. Nah ini connect lagi. Nggak apa-apa Pak. Mohon maaf. Jaringan. Silakan dilanjut. Ya jadi memang nanti pada akhirnya kita akan berlatih dari hal-hal yang kecil gitu ya. Nanti akhirnya kita akan terbiasa tuh dikit-dikit minta ampun sama Allah. Akhirnya nanti istighfar kita tuh kan sangat apa bahasanya, akan berisi gitu ya. Kita akan sangat memaknai istighfar kita gitu. Baru ada pikiran ngebentak anak dikit langsung astagfirullah, langsung inget gitu ya. Pokoknya nanti hal-hal kecil akhirnya akan kita istighfari gitu. Nah, dari sini nanti akhirnya keajaiban-keajaiban Allah itu akan kita rasakan gitu ya. Karena mungkin selama ini kitanya nggak sadar, karena sebenarnya keajaiban Allah itu sudah ada di sekeliling kita, sudah mungkin Allah limpahkan sama kita, tapi kitanya tidak menyadari. Kita nggak menyadari bahwa misalnya nikmat ibadah itu kan juga keajaiban. Ya bisa bangun malam kemudian menikmatinya gitu ya, nggak ngerasa terpaksa gitu ya, seru kayaknya malam sama Allah, sholat malam itu curhat sama Allah tuh kayak seru banget. Nah itu kan semua keajaiban gitu ya. Kemudian ada anak-anak yang memang selalu apa ibaratnya nurut gitu ya, nggak neko-neko, itu kan juga keajaiban. Ada hal-hal kecil lah, mungkin kita juga gini, makan enak. Coba deh Bapak Ibu pikir kalau lagi kondisi nggak sehat gitu ya, mulutnya pahit gitu ya,
kepala muter-muter sehingga makan nggak enak gitu ya, tidur juga nggak enak. Bayangin sekarang kita lagi sehat walafiat, makan apa aja rasanya enak gitu ya, mau ditraktir tidur di hotel berbintang juga bisa dinikmatin dengan baik ya, ngerasain kasurnya empuk banget, enak gitu ya. Itu kan juga semua keajaiban. Ya, pagi ini kita bisa bangun dengan sehat, bisa bernapas dengan lancar pun juga sebuah keajaiban sebenarnya gitu ya. Kita semua udah ngerasain di sini, Pak Febri ya, bisa ikut live aja keajaiban gitu kan. Ini iya, kan betul. majelis ilmu. Betul, Masya Allah. Bapak Ibu semua bisa ketemu dengan komunitas ini pun juga sebuah keajaiban gitu, yang memang patut kita syukuri. Nah, tetapi kadang-kadang mungkin hati ini nggak lembut gitu ya, sehingga hal-hal yang kecil menurut kita itu kita nggak anggap itu sebuah keajaiban dari Allah gitu. Jadi emang ini akan sangat panjang sekali nih perisai rezeki itu gitu ya, dan juga pada akhirnya nanti praktik mana rezekinya gitu ya. Jadi selain dari kita akan buka perisainya kan, kita juga nanti akan mulai gitu merasakan dan mensyukuri keajaiban-keajaiban dari Allah ya, karena memang pada hakikatnya ya, saat kita sudah menerapkan ilmu mana rezeki, hakikatnya adalah kita akan berhati-hati dari dosa gitu ya. Kita akan hati-hati banget, hati-hati dari dosa ya. Kemudian juga nanti saat kita sudah berhati-hati dari dosa, insya Allah kita akan merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya gitu ya. Itu kalau statementnya dari Ustaz Nasrullah seperti itu ya. Saat kita berhati-hati dari dosa, kita nanti insya Allah akan merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau surga yang ada di dunia ini aja kita belum merasakan, rasanya kok gimana gitu ya kita bisa ketemu gitu surga yang sesungguhnya nanti gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi Islam itu sebenarnya enggak apa ya, indah banget itu kalau didalemin ya, seru banget. Karena sebenarnya apa-apa yang Rasulullah contohkan itu tuntunan gitu buat kita merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Allah tuh nggak mau kita, mohon maaf ya nggak disiplin kata, Allah nggak mau membebani kita dengan hutang-hutang gitu ya, pikiran kita dengan ya Allah bangun pagi ingatnya debt collector, Allah nggak mau sebenarnya seperti itu ya. Bangun pagi ingat anak yang nggak bisa diatur, Allah nggak mau begitu. Tapi kenapa kok terjadi sama kita ya? Karena kita sendiri, karena perisai kita ya. Sampai semalam saya dengar ceramah singkat ya dari almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain ya. Jadi beliau bilang Rasulullah tuh bersabda gitu ya, umatku tuh tidak akan ada yang masuk ke neraka gitu ya. Jadi umatku tuh semua insya Allah akan masuk ke surga, kecuali yang nggak mau. Gitu loh, bayangin lah ya Bapak ya, kecuali yang enggan gitu. Yang enggan tuh yang bagaimana? Iya, yang enggan tuh contoh misalnya diajak, ya kalau bahasa beliau gitu ya, ini diajak sholat, enggan gitu ya. Lalu bisa diajak menutup aurat, pakai hijab, dan lain-lain, nggak mau. Nah itu, jadi Rasulullah bilang bukan tidak boleh masuk ke surga, tapi merekanya enggan masuk ke surga gitu. Nah bayangin, jadi tapi ini jadi ini aja ya, jadi apa namanya, cerminan aja buat kita. Apakah betul selama ini kitanya yang enggan untuk masuk ke surga? Jadi kalau misalnya diajak sholat nggak mau, bukan mereka nggak mau sholat, tapi mereka enggan masuk ke surga. Diajak berhijab, menutup aurat, nggak mau, bukan mereka nggak mau berjilbab, tapi mereka enggan masuk ke surga. Sampai begitu statementnya. Ya jadi, tapi ini akan jadi cerminan aja buat kita. Apakah betul kita seperti itu selama ini? Ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat nanti pada akhirnya tuh akan indah banget, gitu ya. Beribadah pun akan sangat indah. Kemudian kita saling jalin satu rahim ya, nanti Bapak Ibu akan rasakanlah surga sebelum surga yang sesungguhnya. Nah, mulai latihannya dari sekarang, dari hal-hal yang kecil. Ya, jadi lepas perisainya dulu. Oke. Nah, jadi dan juga ada statement yang sangat populer gitu ya dari Ustaz Nasrullah, di mana kalau orang yang nggak kenal Allah, kemudian dia mau rezeki yang baik ya, mau uang yang banyak gitu, dia akan cenderung menjadi workaholic, gila kerja gitu ya, gila kerja, workaholic. Nah, tetapi kalau orang yang sudah kenal dan dia mau rezeki yang baik, rezeki yang banyak, harta yang banyak, dia akan menjadi seorang yang taubaholic ya, selalu minta ampun sama Allah.
gitu ya. Bahasanya mungkin terdengar nggak enak, tapi sebenarnya cukup positif gitu ya. Tergila-gila sama taubat gitu ya. Pokoknya dikit-dikit mau taubat, dikit-dikit mau taubat ya. Tergila-gila sama taubat. Ya jadi taubaholic. Nah, jadi latihannya dari sini Bapak Ibu semua ya. Latihannya dari kita buka perisai ini. Makanya sadari hal-hal kecil yang mungkin kesalahan-kesalahan kita gitu, hal-hal yang kita lakukan yang selamanya nggak tepat ya kan. Nah, itu yang kita mau buka ya Bapak Ibu ya. Sehingga mudah-mudahan nanti keajaiban Allah itu bisa kita rasakan. Ya, karena sebenarnya kita udah dapet, tapi mungkin kita aja nggak ngerasa. Ya. Nah, bayangin tuh kalau udah nggak ngerasa, berarti kan ngerasa bahwa Allah itu nggak maha pengasih gitu ya. Allah jadi pilih kasih, jadi nggak adil kan. Karena kok yang lain dapat keajaiban, kok saya nggak dapat. Tuh, bayangin tuh ya Bapak Ibu ya. Tanpa sadar, pikiran kita bisa ke sana gitu, cenderungnya. Nah, jadi makanya sekarang kita beresin pelan-pelan. Banyak yang Iya, Bu. yang terucap seperti itu gitu. Mungkin kok nggak dapet keajaiban, kok nggak ada keajaibannya mana gitu. Padahal sudah bisa sholat, tenang, duduk, gitu. Bukan nggak itu satu keajaiban ya. Maksudnya dulu mungkin terburu-buru apa gitu sampai melalaikan. Sekarang udah bisa duduk tenang sama Allah gitu, curhat gitu. Bukan nggak itu keajaiban gitu ya. Seperti yang tadi Pak Febri bilang. Tapi kadang orangnya yang pekanya itu loh Pak Febri, kita yang harus mekaan itu loh, bahwa keajaiban itu bukan diukur dari uang gitu ya. Ini untuk teman-teman semua, bismillah, semoga habis dari ini ya bisa merasakan kepekaan kasih sayang Allah sama kita. Nah, kita lanjut lagi sama Pak Febri, maaf saya potong. Silakan Pak. Iya betul Bu. Ya itu kesimpulannya memang seperti itu, betul banget. Jadi kita mau ngasah rasa gitu ya, mau melembutkan hati kita gitu. Kenapa? Karena selama ini mungkin hati kita kurang lembut sehingga kita nggak bisa ngerasain anugerah yang Allah kasih buat kita gitu ya. Yang paling simpel sebenarnya anugerah nafas gitu ya. Kita tuh kan nggak perlu sampai minta-minta sama Allah, ya Allah, kalau bisa besok bangun pagi ya Allah tetap bernafas gitu ya. Kadang-kadang kan tidak setiap orang menyadari itu pas mau tidur gitu ya. Ya, jadi tapi kan Allah kasih terus gitu, kita bisa bangun pagi ini dengan baik. Saya soalnya pernah nemenin ibu saya gitu ya, waktu beliau sedang kurang sehat gitu kan. Nafasnya tuh nggak lancar, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Pokoknya banyak loh, dari satu hal loh, ya. Cuman apa namanya anugerah kelapangan bernafasnya tuh Allah ambil gitu. Ya tapi semua jadi nggak mudah. Makanya sekarang kita yang sedang Allah kasih anugerah sehat ini gitu ya, nafas lancar, nggak perlu oksigen lagi gratisan, ya nggak perlu beli, ya nggak perlu rebut-rebutan. Ya ini disyukuri gitu loh, dari hal-hal kecil seperti ini. Bangun pagi tuh, ya Allah alhamdulillah seger banget udara pagi ini gitu ya, masih bisa dihirup. Ada orang yang hidungnya mampet nggak bisa ngirup walaupun seger, walaupun katanya pagi-pagi itu udara lagi sejuk, nggak bisa ngerasain. Kita bisa ngerasain gitu ya. Yang sedang tidak bisa merasakan mungkin lagi kena akademi COVID gitu ya, hidungnya lagi nggak lancar, semua pernapasan lagi nggak baik, lagi bersyukur juga, ya Allah masih kasih nafas walaupun mungkin nggak lancar ya, Allah tetap anugerahkan hidup ya, nyawa masih di badan gitu, ya masih terbuka banyak peluang, banyak kesempatan buat kita gitu loh. Dan itu juga patut disyukuri ya, karena kita terlalu fokus sama hal-hal yang besar gitu ya, hal yang menurut kita nggak besar itu kita cenderung nggak inget gitu ya. Padahal harusnya hal-hal yang seperti itu yang mesti kita sadari dulu. Ya seperti yang saya selalu sampaikan, bahwa kalau kita nggak mensyukuri hal-hal yang kecil, Allah nggak akan percayakan kita pada hal yang besar. Yang kecilnya kita nggak syukuri gitu ya, kita tidak manfaatkan dengan baik gitu Pak Ibu. Jadi nah lagi-lagi ini jadi nasihat buat saya, karena saya orang yang nggak mudah tidur awal gitu ya. Tidur saya cenderung larut, kemudian nanti bangun pagi juga nggak mudah gitu. Jadi memang nasihat ini ya buat saya sendiri ya Bapak Ibu. Jadi karena kan gini ya, tidur larut tuh kalau tidak ada hal-hal yang penting banget gitu ya, itu nggak baik gitu kan. Kemudian kan kalau hal-hal yang penting berarti kan tidak setiap saat dong gitu ya. Nah kalau sudah setiap saat tidurnya larut berarti kan nggak baik. Nah, ini perisai juga buat saya Bapak Ibu semua. Mungkin juga buat Bapak Ibu yang punya hal yang sama gitu ya.
yang sebenarnya nggak ada apa namanya. Setelah saya pikir-pikir, kalaupun saya bilang, oh saya ada kerjaan ini itu gitu di laptop dan di komputer, sebenarnya itu ya hanya perisai, hanya alasan aja. Toh kerjaan itu kan tidak urgent, bisa saya kerjakan malam-malam itu juga. Saya bisa tunda ke besok pagi. Sebenarnya kerja pagi kan lebih baik, lebih enak, lebih seger pagi-pagi kerja gitu ya. Seperti sekarang ini pagi-pagi udah ngobrol dengan Bapak Ibu itu sebenarnya sangat seger buat saya gitu. Setelah selesai live ini ya, dua pekan yang lalu tuh seger rasanya, saya ngerasain seger banget gitu ya. Udah bisa berbagi, saya juga dapat nasihat, dapat hikmah dari teman-teman semua, dari Bu Ros, dan itu rasanya nikmat banget gitu. Jadi akhirnya, ya jadi memang berarti tidur larut saya ini adalah perisai buat saya. Ya, coba deh Bapak Ibu dalemin lagi ya hal-hal keseharian kita, hal-hal yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan harian kita gitu loh. Ada nggak yang itu menjadi perisai sama kita gitu ya? Dan akui aja gitu ya, akui aja karena mungkin cuman Anda sama Allah yang tahu, ya cuma kita sama Allah yang tahu bahwa perilaku itu sesungguhnya adalah perisai. Tapi kan kadang-kadang kita kan apa ya, hati ini nggak lembut gitu ya, nggak mau ngakuin bahwa oh enggak, saya kalau malam-malam itu kan ngedit video ya, ngedit slide buat presentasi, oh banyak lah yang saya kerjain malam-malam tuh lebih fokus karena anak-anak udah pada tidur. Banyak aja alasannya. Padahal kan sebenarnya kan kalau ngomongin anak-anak tidur dan fokus, sepertiga malam juga anak-anak masih tidur mungkin kecenderungannya. Ya, masih bisa fokus juga. Kenapa harus tengah malam itu juga dikerjain? Nah, jadi ya itu Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal kecil tuh kita harus syukuri ya. Nah, itu jadi itu baru perisai rezeki ya. Kita di 3 pekan ini masih ngomongin perisai rezeki loh Bapak Ibu. Karena memang kalau pikirkan lagi, memang ada banyak hal yang kita bisa bongkar gitu ya. Nah, dan kita semua kan memang pingin gitu merasakan keajaiban ya. Tentu Bapak Ibu juga semua pengen, saya pengen dong merasakan keajaibannya Allah gitu ya. Karena kita bukan bilang kepingin dapat keajaiban Allah, enggak. Kita pengen merasakan keajaiban Allah. Karena keajaiban Allah itu sejatinya kita udah dapat. Tapi kita kurang begitu merasakannya. Ya nggak peka tadi kalau kata Bu Ros ya, kita kurang peka ya sama anugerah dari Allah. Nah, kita semua pengen merasakannya. Gimana cara merasakannya? Satu-satunya cara untuk merasakan keajaiban Allah itu adalah kita masuk dalam dunia kuantum. Ya, dunia kuantum. Sebenarnya di Quran disebutkan ada zarrah ya, tapi sebenarnya zarrah ini juga sampai sekarang rasanya nggak ada arti yang tepat banget itu untuk mengartikan zarrah itu sebesar apa sih gitu ya. Kalau 20-30 tahun yang lalu orang mengartikannya sebagai, oh itu atom, sebesar atom. Padahal sekarang ada lagi yang lebih kecil dari atom. Ya ada inti atom dan lain-lain gitu. Jadi zarrah, ya, itu dunia kuantum. Apa tuh dunia kuantum? Dunia kuantum itu, jadi gini, sekarang tuh ada 2 dunia ya yang kita alami di sini. Yaitu ada dunia realita, seperti sekarang nih kita saling lihat, saling melihat fisik gitu ya. Kita saling mendengarkan, itu dunia realita. Ya, benda-benda kayak handphone, laptop yang Bapak Ibu lihat di depan ya, anak-anak kayak kelihatan di depan itu semua dunia realita. Nah, tapi ada satu dunia yang sebenarnya memainkan peran penting daripada dunia realita, ya, yaitu adalah dunia kuantum yang nggak kelihatan. Ya, kalau zaman sekarang kita sangat mudah untuk mendeskripsikan dunia kuantum karena emang sekarang udah teknologi canggih ya. Contoh nih, Bapak Ibu semua kalau pegang handphone ya, kok bisa handphonenya kita connect gitu ya. Saya di Padang, Bu Ros di Bali, kok bisa kita bisa saling melihat, saling berkomunikasi. Padahal kan nggak ada yang menghubungkan, nggak ada kabel fisik yang terlihat, iya kan? Nah, iya, jadi yang simpel lagi adalah listrik. Listrik kok tiba-tiba kok bisa bohlam lampu tuh bisa nyala. Dari mana gitu? Padahal kita cuma mencet saklar, nyala bola lampunya. Dari mana gitu kan? Nggak ada, nggak kelihatan fisiknya, gitu ya. Nah, itulah dunia kuantum. Jadi listriknya itu dunia kuantum, arus listrik itu dunia kuantum, bola lampunya itu dunia realita. Nah, gitu kira ya. Jaringan Telkomsel, jaringan XL, jaringan IndiHome-nya itu dunia kuantum. Kita sekarang lagi ngeliat Facebook, bisa tersambung di Facebook, ini adalah dunia realitanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dunia kuantum ini nih yang sebenarnya
menguasai dunia realita gitu ya. Kalau kita bisa masuk ke dalam dunia kuantum, itu realita bakal aman. Nah, gitu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Jadi kunci dari semua keajaiban itu adalah dunia kuantum. Ya. Karena apa? Karena tempat terjadinya keajaiban adalah di dunia kuantum. Seperti tadi Bu Ros bilang gitu ya. Hati kita ini kurang peka gitu ya. Ya itu tadi. Ya. Kan itu perasaan berarti kan. Yang membuat kita merasakan keajaiban gitu ya. Itu adalah semua perasaan. Nah, perasaan itu ada di dunia kuantum, Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu semua mau merasakan keajaiban ya, ya harus masuk ke dunia kuantum gitu ya. Saya agak ini nih mau ngasih tahu dunia kuantum ini karena sebenarnya ada apa ya, ada tabel-tabel yang bisa menguatkan Bapak Ibu semua. Tapi secara simpel seperti itu aja gitu ya. Dunia kuantum itu kayak apa gitu. Berarti kan kalau nggak ada listrik, itu bola lampu nggak akan nyala. Ya, kalau nggak ada arus listrik, bola lampu nggak nyala. Kalau nggak ada jaringan, kita nggak akan kesambung di Facebook ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Betul. Nah, iya itulah dunia kuantum. Ya. Kenapa Mada Rezeki selalu bilang kita satu, sama, dan terhubung. Ya, terhubungnya di mana? Samanya di mana? Di dunia kuantum. Di dunia kuantum kita tuh satu, sama, dan terhubung. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Kalau di dalam dunia sains gitu ya, dalam dunia sains tuh kita ada kenal benda-benda seperti ada, kalau yang paling tinggi itu kan dunia nyata nih sekarang nih. Lalu di dunia nyata tuh ada benda-benda ya, ada molekul, ada atom, ada partikel, lalu di bawahnya lagi ada kuanta, ada energi, dan ada super energi. Itu kalau yang Bapak Ibu semua belajar fisika kuantum tuh pasti nyambung seperti itu ya. Paling bawah tuh ada kuanta, energi, super energi. Di mana kuanta, energi, super energi ini itu udah nggak kelihatan. Yang paling kecil itu adalah partikel ya. Di dalam kehidupan manusia juga seperti itu ya. Di dunia real itu kelihatan ada nasib, ada karakter kita, ada kebiasaan kita, ada tindakan kita. Itu dunia realita ya. Lalu di dunia kuantumnya, ya itu ada pikiran, ada perasaan, dan ada spiritual. Dan itu semua nggak kelihatan. Ya apa yang kita pikirkan, kita memancarkan 60.000 pikiran setiap hari itu nggak kelihatan. Bahkan kita cenderung nggak nyadar ya bahwa kita sebenarnya memancarkan 60.000 pikiran setiap hari. Kita nggak sadar. Ya, itulah dunia kuantum, Bapak Ibu semua. Dan itu yang paling dahsyat gitu ya, Bapak Ibu ya. Pasti kan kita semua tahu kalau waktu zaman Perang Dunia Kedua gitu ya, ada yang namanya bom atom ya, di mana partikel cuma sebesar ya kecil banget gitu ya, tapi kok bisa menghancurkan satu kota gitu. Ya sebetulnya memang dunia kuantum itu Bapak Ibu semua. Ya, bahkan kalau di dunia fisika kuantum, atom itu belum masuk dunia kuantum ya. Masih ada lagi yang lebih kecil dari atom, yaitu ada partikel. Ya kayak sekarang ini nih, virus corona kan kecilnya mungkin kecil banget itu ya virus itu ya. Tapi virus corona itu masih dunia realita loh Bapak Ibu. Ya, nggak akan iya. Tapi itu masih dunia realita loh, karena kalau dengan alat bantu, dengan Microsoft dan lain-lain masih kelihatan. Bayangin tuh, ya. Tapi efek dari corona, nah itu yang dunia kuantum ya Bapak Ibu ya. Jadi, ya ini harus disampaikan karena sebenarnya disinilah letak kebenaran yang sejati gitu ya Bapak Ibu ya, di dunia kuantum ini gitu. Keajaiban Allah ini kita bisa rasakan di dunia kuantum. Nah, gimana caranya kita bisa masuk ke dunia kuantum? Ya dengan cara beribadah. Ya itulah makanya saya bilang kan, kalau kita pikir lagi kan kenapa sih turun perintah sholat ya, ada rukun Islam itu kan ibadah ya isinya ya. Kenapa seperti itu? Lalu kenapa Rasulullah kok mencontohkan dalam hidup beliau gitu ya? Itu banyak ibadah-ibadah yang beliau lakukan ya, karena tadi itu ada pintu masuk ke dunia kuantum, dari pintu masuk untuk merasakan keajaiban Allah ya Bapak Ibu. Jadi nanti seperti apa tuh bisa masuknya gitu ya. Ya Bapak Ibu harus bisa memaknai ibadah itu dengan baik dulu gitu ya. Nah memang ini nanti akan kita pelajari terus nih ya, ini kan baru prolognya gitu ya Bapak Ibu ya, merasakan surga sebelum surga ya sesungguhnya. Kok dapat pelajaran dunia kuantum, Masya Allah Pak Febri. Semoga teman-teman yang di sini juga bisa tahu ya, ini
baru prolog kata Pak Febri. Kita akan berlanjut ya, Pak Febri ya. Benar. Silakan Karena, Pak Febri, dilanjutkan karena lagi. iya, Saya karena jujur Bu, benar-benar nih. iya jujur, karena jujur gini, buat saya sendiri masuk ke dunia kuantum itu sendiri adalah memang PR ya, latihan yang terus menerus gitu. Karena sejatinya ya seperti yang saya juga mungkin udah pernah sampaikan di awal, saya orangnya logika banget ya, saya orangnya logik banget. Apa-apa tuh dihitung gitu ya. Ya kalau mau punya rumah berarti harus punya uang sekian kan gitu. Kalau mau beli mobil harus punya uang sekian. Anak-anak kalau pengen, iya mau ngasih hadiah buat anak-anak itu mesti, ya itulah, semua logik banget gitu ya. Kalau misalnya mau berangkat jam 7, berarti jam 6 harus siap-siap kan gitu-gitu ya. Itu kan semua logik. Dan saya orangnya logik banget. Dan saya yakin mungkin sebagian besar kita ya di Indonesia ini masih sangat logik orangnya gitu ya. Apalagi pertumbuhan dunia modern ya, kalau yang saya sadari ya, memang akhirnya mengarahkan kita pada yang logik ya, sampai ada ungkapan kalau misalnya mempercayai hal-hal yang logik itu dibilang macam-macam lah ya. Apalagi sama dunia barat gitu ya. Dunia barat tuh seperti itu gitu ya. Saya orangnya dulu sangat suka film gitu-gitu ya. Dan setelah saya sekarang ingat-ingat lagi gitu ya, memang kecenderungannya pola pikir dari dunia barat itu adalah ke logik gitu ya. Ya kalau kita ngomongin tarik lagi lebih ujung gitu ya, ini kan pasti ada skenario besar gitu ya, dari orang-orang yang ingin menjauhkan Muslim dari dunia keajaiban gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua coba deh sadari gitu ya, yang mungkin sekarang masih hobi nonton gitu ya dan lain-lain. Karena saya dulu juga sangat hobi nonton gitu ya, nonton apa aja deh gitu ya. Kadang-kadang TV itu yang penting nyala aja, saya nggak begitu ngeliatin. Banyak hal-hal ya yang sekarang saya mulai rasakan gitu, bahwa sebenarnya itu adalah skenario dari orang-orang yang nggak kepingin kita itu merasakan keajaibannya Allah. Ya tentu ini harus ada obrolan panjang, tapi yang saya ambil kesimpulannya begitu Bapak Ibu ya. Banyak hal-hal yang akhirnya saya lihat, oh kok begini ya, ternyata ini kayaknya emang skenario-nya orang-orang deh, supaya kita ini emang nggak ngerasain keajaibannya Allah, dijauhkan dari dunia kuantum, dianggap nggak ada gitu ya. Karena kan fisika kuantum pun sampai sekarang tuh masih nggak tenar ya di dunia sains ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri bukan orang sains, tapi kalau kita baca-baca gitu ya, itu ada satu serial komedi ya dari Amerika, judulnya Big Bang Theory gitu ya. Itu kok serial komedi itu. Saya dulu ikutin terus. Isinya adalah 3 orang profesor yang ngomongin, mereka ini jago fisika kuantum gitu ya. Tapi di universitasnya tuh kayak dalam tanda petik tuh dibuang gitu ya. Dianggap ilmuwan yang apa sih, tidak ada ininya gitu ya. Ya mereka tetap ada sih, ngajar sih, tapi nggak ada yang anggap gitu kan kita. Emang seperti itu gitu, padahal mereka jago fisika kuantum. Karena emang sampai saat ini banyak teori-teori fisika kuantum yang memang belum bisa dibuktikan. Ya walaupun pelan-pelan mulai terungkap. Ya seperti saya bilang tadi kan, saya kemarin ada lihat di mana ya, kayaknya ada di National Geographic ada satu, tapi itu selewat aja gitu, bahwa gini, sampai sekarang bagaimana bohlam itu bisa berpendar gitu ya, karena energi listrik pun sebenarnya belum terungkap dengan baik gitu ya. Itu tuh dunia kuantum Bapak Ibu. Bola listrik yang dulu ya, ini kan kalau sekarang kan sudah LED. Kalau dulu kan yang pakai bohlam besar itu kan ada kayak kabel-kabelnya, dan tiba-tiba dia bisa berpendar, menyala gitu ya. Itu sebenarnya juga secara teori elektronik itu belum ketahuan pasti, belum persis kenapa kok bisa begitu gitu. Ya kan. Nah, jadi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu masih ngerasa lupa kok dunia kuantum gitu amat, nggak apa-apa gitu ya. Memang ini mungkin bukan satu hal yang untuk dimengerti. Ya, tapi Bapak Ibu harus minimal sadari bahwa dunia kuantum itu nyata, dan dunia kuantum itulah yang mengelola dunia realita kita. Gitu ya. Bahkan kalau Pak Nas sampai dalam tanda petik ya, saya bilang ekstrim. Beliau menganggap yang sekarang ini ada dunia realita ini itu bukan realita yang sesungguhnya. Karena realita yang sesungguhnya ada di dunia kuantum. Ya. Contoh gini Bapak Ibu nih. Pernah nggak sih kita misalnya dalam satu ruangan gitu ya. Kita dalam satu ruangan kita lagi ngomongin, ih, boros tuh kok ya. Iya,
Bu Ros tuh gini ya, semua saling menimpali gitu dalam ruangan. Ngomongin Bu Ros ceritanya gitu ya. Terus tiba-tiba Ya. ujuk-ujuk mak berduduk, datang Bu Rosnya gitu kan. Terus kita semua bilang, Bu Ros, kebetulan banget gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin hal yang seperti itu? Kalau Pernah dalam banget. camp offline, kalau dalam camp offline yang mana rezeki ya, ini offline nih, yang ditanya itu bukan pernah enggak, tapi siapa yang belum pernah ngalamin. Rata-rata tuh nggak ada yang nunjuk. Rata-rata semua pernah Dibalik. ngalamin. Iya, dibalik. Karena rata-rata pernah ngalamin. Tapi kita nganggap itu kebetulan. Kebetulan gitu ya. Padahal nggak ada yang kebetulan ya di dunia ini gitu ya. Bahkan daun kering yang jatuh dari ranting pun itu semua atas izin Allah. Nggak ada kebetulan sebenarnya. Ya, semua atas izin Allah. Nah, jadi itu memang apa ya? Kerjanya dunia kuantum. Kenapa? Karena di dalam dunia kuantum itu semua isinya adalah energi. Nah, energi itu hanya bisa diciptakan tapi nggak bisa dihilangkan. Dia hanya nanti berubah bentuk. Nah, saat kita lagi ngomongin Bu Ros, iya Bu Ros, Bu Ros, Bu Ros, itu kan energi ya. Bu Ros, datanglah gitu ya. Energi gitu. Kita lepaskan energi tentang Bu Ros. Lalu tiba-tiba Bu Ros lagi jalan kaki, masuk gitu energi. Aduh, kunci ketinggalan gitu ya. Akhirnya balik lagi ke ruangan. Ya mungkin tadi itu kita sama-sama di ruangan meeting di kantor, ngomongin Bu Ros, tiba-tiba Bu Ros ingat, aduh ya ada yang ketinggalan, balik lagi ke kantor. Terus pas nyampe ruangan kita bilang, kebetulan gitu ya. Padahal nggak ada yang kebetulan. Itu tuh dunia kuantum lagi bekerja. Ya, jadi ya begitu cara kerja dunia kuantum. Yang ada adalah energi, dan energi itu tidak bisa dimusnahkan. Ya, dia hanya bisa beralih bentuk gitu ya. Dari yang tadi kita bilang Bu Ros, tiba-tiba Bu Ros datang gitu. Nah, itu energi ya. Mungkin semua pernah dengar ada hukum kekekalan energi. Nah, itulah seperti itu kira-kira gambarannya kalau secara yang bisa kita pahami ya, bahwa energi itu hanya bisa diciptakan. Nah, jadi juga gini, kalau ada contoh ya, Pak Nas pernah waktu beliau umroh gitu, ada jamaah beliau dari Jawa gitu ya, lagi sholat maghrib gitu kan ya, sholat maghrib, dan alhamdulillah beliau dapat tuh di depan Ka'bah gitu ya, dapat depan Ka'bah, jadi happy banget beliau nih. Nah, kemudian kan udah mau sholat isya tuh, beliau nggak kepingin tempatnya tuh diambil orang lain gitu kan. Ya, jadi pengennya tetap di depan Ka'bah itu, softnya tetap di situ gitu. Sehingga kan ya nggak beranjak gitu ya, karena kalau kita bangun nanti ada orang lain lagi masuk. Padahal satu beliau ngeliat orang-orang, ada yang bawa air zam-zam, aduh kok kayaknya enak ya minum air zam-zam. Tapi jangan deh, nanti kalau saya bangun ngambil air zam-zam, soft sayanya tempat saya sholat ini nanti diambil orang ya kan, sayang, nggak mudah ya gitu ya. Tapi dia udah melepaskan energi kan, kayaknya minum air zam-zam enak ya, energinya tuh zam-zam, datanglah gitu ya. Jadi tiba-tiba energi itu ya, dengan izin Allah semua yang ngatur gitu ya, itu masuk ke sebelah dia, ada seorang orang Mesir gitu, masuk lagi zikir, Allah Akbar. Aduh, kok kayaknya pengen ambil air zam-zam gitu ya. Lalu diambil air zam-zam, tiba-tiba diambilinlah air zam-zam itu dua, satu buat orang Mesir itu, satu lagi buat temennya di sebelah yang orang Jawa gitu ya. Nih, minum katanya. Kamu kan mau minum, kurang lebih gitu ngomongnya. Kaget ya orang Jawa ini. Kok dia bisa tahu kalau saya pengen minum air zam-zam gitu ya. Nah, itu semua sebenarnya keajaiban di dunia kuantum, Bapak Ibu semua ya. Itu keajaiban Allah. Ya, jadi nggak ada kebetulan. Semuanya adalah atas izin Allah ya. Dan ada satu statement lagi nih yang memang luar biasa dari Pak Anas ya, bahwa energi itu sebenarnya adalah media tanam untuk keajaiban. Jadi kalau media tanam buat tumbuhan itu kan tanah. Ya, kita kalau pengen nanam apa gitu, kita tanam di tanah. Nah, ini media tanam buat keajaiban itu adalah energi. Ya, jadi mungkin Bu Ros atau Bu Neng pernah ngomong, jaga energi bahagianya. Ya, karena itu adalah media tanam untuk keajaiban kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi jaga. Karena setiap yang kita pikirkan adalah energi gitu ya. Dan energi itu pasti jadi, karena nggak bisa dihancurkan gitu ya. Jadi harus hati-hati. Hati-hati sama apa yang kita pikirkan sekarang ini ya. Jadi Bapak Ibu semua, udah pikirkan yang baik-baik aja ya, pikirkan yang bahagia aja ya. Islam itu tujuannya buat kita merasa bahagia ya. Islam itu tujuannya adalah
Jadi Islam tuh kunci ya untuk masuk ke dalam surga sebelum surga sesungguhnya di dunia ini. Jadi nggak usah pikir yang terlalu yang nggak ringan ya, nggak usah. Ya, pikir yang happy aja Bapak Ibu semua ya. Beribadah happy, bangun malam happy. Jadi jangan, ya itu saya juga kurang setuju ya dengan statement bahwa kita harus apa sih berlelah-lelah dalam ibadah gitu ya. Statement ya, kan ada seperti itu ya. Nggak apa-apa berlelah dalam Iya, betul. ibadah, atau semoga lelah ini menjadi lillah gitu ya. Padahal gini, kalau menurut saya kalau udah lillah ya pasti nggak bakal lelah gitu. Dibalik aja ya. Bahagia. Kalau iya, kalau kitanya udah lillah, kita nggak bakalan lelah. Kita pasti happy, kita pasti bahagia. Ya jadi Allah. maksudnya ini kan juga energi ya. Jadi Bapak Ibu jangan tanam energi berlelah dalam ibadah, nggak ada ya. Tapi berbahagia dalam beribadah gitu ya. Pokoknya kita happy aja. Bangun malam happy, Allah bangunin jam 3 happy, Allah bangunin jam 4 happy, Allah bangunin udah mepet mau azan subuh happy, gitu aja. Ya. Bahkan mungkin kalau Allah bangunkan setelah azan subuh gitu ya, kita kesiangan, tetap happy. Karena pasti ada sesuatu yang Allah mau kasih tahu sama kita. Ya. Ya mungkin secara pikiran positifnya kita berpikir, aduh ya Allah kok kesiangan. Oh ya mungkin selama ini kurang istirahat, Allah pengen istirahat dulu, kita istirahat dulu gitu ya. Toh bukan keinginan kita gitu ya. Beda kalau misalnya kita udah kebangun pas azan, aduh azan kok males banget ya, tidur lagi, nah itu beda ya. Itu istighfar deh, soal taubat gitu ya. Tapi kalau emang bener-bener gak kebangun, bangun udah jam 6 gitu ya. Karena dapat notifikasi dari Bu Ros mau ada live gitu. Itu ya udah gitu ya, tetap happy aja. Jangan apa namanya, ya kita tetap ya beristighfar, ya pasti ada sesuatu. Kenapa sampai Allah izinkan kita bangunnya kesiangan? Pasti ada sesuatu. Ya, ada yang bilang Allah tarik nikmat ibadah, ya pasti ada sesuatu. Ya, tapi kita jangan fokus sama ketidakbahagiaannya, itu maksud saya. Fokus aja sama kebahagiaannya. Tetap apa-apa tuh semua happy, bahagia. Karena apa? Yang kita pegang adalah Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ya jadi nggak ada yang tidak Allah ampunkan kalau kita minta ampun sama Allah. Ya, dan juga Allah nggak mungkin nggak sayang sama kita, Allah nggak mungkin nggak mengasihi kita gitu ya. Ya semua yang Allah lakukan justru karena Allah sayang dan mengasihi kita. Cuman kitanya yang suka pikirannya muter-muter gitu ya. Kok Allah begini, kok Allah begitu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu aja Bapak Ibu semuanya. Jadi gimana cara merasakan surga sebelum surga sesungguhnya? Gitu ya. Ini yang mau kita bahas. Dan Bu Ros juga nanti mungkin bahas di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tapi yang di awal itu adalah ya jaga energi bahagianya, karena energi itu adalah media tanam dari keajaiban Allah. Ya kan, kalau kita jaga energi bahagia kita pasti jadi lebih peka untuk merasakan, ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Pagi ini bisa makan. Karena gini, kalau nanti Anda udah masuk ke dalam komunitas Panen Rezeki, apalagi dengar apa namanya, testimoni yang dahsyat gitu ya. Oh, ada tiba-tiba dapat mobil gratis, tiba-tiba kayak Bu Ros ya dapat bisa nginep di hotel berbintang gratis. Ada yang dapat makan gratis gitu ya. Akhirnya kadang-kadang itu jadi tolok ukur gitu ya. Tolok ukur bahwa keajaiban itu adalah dapat gratis gitu ya. Kok saya nggak dapat? Akhirnya kan gitu kadang-kadang ya. Saya sering nanya tuh sama teman-teman yang misalnya abis ikut camp, gimana Bu? Udah ngerasain keajaiban? Iya belum sih, tapi ini saya lagi ikutin materinya gitu ya. Padahal kan dengan beliau bisa daftar camp ya, bisa mengikuti materinya Pak Nas dengan baik, itu kan juga udah sebuah keajaiban. Hidayah itu kan keajaiban. Hikmah dari Allah itu kan itu juga keajaiban Bapak Ibu ya. Jadi nanti pada akhirnya hal-hal yang kita anggap nggak besar ini bisa lebih kita syukuri akhirnya gitu ya. Karena nanti ya mulai dari hal-hal yang kecil ini, ya insya Allah nanti Allah akan percayakan kita sama hal yang lebih besar. Ya, gimana kayak orang kayak saya gitu ya, mau dipercayakan sama Allah tiba-tiba dapat mobil gratis. Ya mungkin kalau saya tiba-tiba dapat mobil gratis, jadi lupa daratan gitu, jadi sholatnya nggak tepat waktu, banyak hal. Ya kita nyadar diri aja. Saya sih introspeksi diri aja gitu ya, muhasabah diri aja. Saya pikir lagi, ya Allah, iya kalau saya mungkin dapat keajaiban seperti Bu Ros, dapat keajaiban seperti teman-teman yang lain, bisa jadi nih, saya mungkin keluar dari jalur gitu ya, agak belok sedikit gitu bahasanya. Jadi akhirnya ya saya syukuri Allah ya alhamdulillah, karena memang nikmat iman ini, ya nikmat ibadah ini
buat saya itu udah sangat luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Ya kita semua kan mungkin ada juga beberapa di antara Bapak Ibu yang memang sekarang ini lagi mau hijrah ya, lagi mau mengenal Allah lagi lebih dalam, lagi mau apa ya, mendalami lagi ibadah-ibadah sama Allah. Seperti halnya saya gitu. Saya juga baru kenal lagi sama Allah. Saya juga baru bisa ngerasain nikmatnya bangun malam gitu ya. Sehingga kalau misalnya kesiangan tuh rasanya, ya Allah kok kesiangan gitu ya. Nah tetapi gini, akhirnya begitu ya Allah kok kesiangan tuh kita jadi ini ya. Kan istighfar tuh kan ada 3 kan ya. Ampuni saya, ya Allah maafkan saya salah, saya siap belajar gitu kan. Nah siap belajarnya jangan dilupakan gitu ya. Jadi habis istighfar sama Allah tuh langsung introspeksi, ya Allah, kenapa ya kok saya jadi dicabut nikmat bangun malamnya gitu ya. Jadi kesiangan terus. Nah gitu Bapak Ibu ya, jadi dicari tahu gitu ya. Nah ini kan semua rangkaian dari buka perisai nih Bapak Ibu. Ya jadi banyak sekali rangkaian buka perisainya. Nah, tapi memang yang di awal yang saya mau highlight sama Bapak Ibu semua adalah ini semua tidak untuk membebani, ya, tidak untuk membebani. Kenapa? Ya itu tadi ya sebenarnya yang Rasulullah ajarkan dan Rasulullah tunjukkan kepada kita gitu ya. Itu semua untuk membuat kita bisa merasakan surga sebelum surga sesungguhnya. Itu aja kok gitu. Tinggal Bapak Ibu mau apa enggak gitu ya. Ya kalau mau ya ayo gitu ya. Tapi jangan dengan keterpaksaan gitu ya. Di awal mungkin iya, tapi jangan terus-terusan dong ya kan. Kita kan kalau sekolah kan kelas 1, kelas 2, naik kelas dong gitu ya. Jangan mau di situ-situ aja gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kalau hikmahnya buat saya begitu ya. Ya di awal saya ngerasa kok banyak keterpaksaan gitu ya. Tapi pada akhirnya enggak gitu. Saya enggak lagi merasa terpaksa gitu ya. Bahkan cenderung menyayangkan kalau saya sampai lewat gitu ya. Akhirnya kita menyadari kan. Misalnya azan lewat sehingga akhirnya kita sholatnya nggak tepat waktu. Itu kita jadi cenderung menyadari. Gitu ya. Kita menyadari, ya Allah kok Allah ambil lagi gitu nikmat sholat awal waktunya gitu ya. Ada banyak hal deh yang Bapak Ibu nanti bisa dalamin lagi gitu ya. Muhasabahkan lagi dalam diri Bapak Ibu semua gitu. Ya jadi mulai dari sini. Ya jadi tetap perisai coba yuk sama-sama dicari gitu ya, didalamin lagi ya. Bawa dalam zikir. Kalau emang belum, ya Allah kok hati saya nggak lembut ya, saya sampai sekarang belum ketemu nih perisai saya apa, ya minta dilembutkan sama Allah. Ya sesimpel itu aja Bapak Ibu. Ya Allah tuh maha pengasih maha penyayang kok, udah deh jangan mikir yang macam-macam gitu ya. Apalagi kalau udah suka nonton sinetron dulu ya, katanya sinetron religi gitu ya. Tapi kok itu ya agak azab ibu-ibu yang suka gibah gitu ya. Saya dengar judul aja geli-geli gitu ya. Meninggalnya menganga karena suka gibah waktu hidup. Aduh macam-macam lah. Gak ada Bapak Ibu ya. Apa kok kesannya Allah tuh suka memberi azab gitu ya. Allah tuh nggak maha pengampun gitu ya. Langsung diazab langsung ini. Jangan deh. Kalau saya nggak mau masukkan pikiran seperti itu. Pokoknya dalam pikiran saya adalah Allah tuh maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Setiap yang terjadi itu justru karena kasih sayang Allah gitu. Ya jangan berpikir tuh azab. Ya maksudnya memang secara ya betul mungkin tapi kan juga lagi-lagi kita nggak bisa menghakimi apakah orang ini terkena azab atau tidak gitu ya. Nggak usah deh gitu ya, bukan bagian kita, atau kita nggak punya ilmunya gitu ya. Udah kita mah anggap happy aja semua. Misalnya lagi datang ke tetangga ada yang meninggal, misalnya mulutnya nggak bisa ditutup, kan macam-macam tuh ya. Mulutnya nggak bisa ditutup, kenapa tuh gitu-gitu ya, macam-macam. Udah nggak ngapain gitu ya. Kita toh nggak punya kapasitasnya, kita nggak punya ilmunya gitu, nggak ngerti. Ambil aja hikmahnya gitu ya. Tapi dari sudut pandang kebahagiaan, dari sudut pandang kasih sayang Allah gitu loh. Ambil aja. Ada yang pas mau dikubur, kuburannya itu berair nggak berhenti. Kena azab nih, kuburannya penuh air. Jangan gitu ya. Maksud saya sudut pandang kita jangan begitu. Jangan sudut pandang. Berarti kan juga, nah lagi-lagi kembali tuh. Pikirannya azab. Jangan-jangan kita lagi mengundang azab Allah. Jangan-jangan sekarang ini, hidup kita sekarang begini, gara-gara ya itu tadi, pikiran kita gitu ya. Dikit-dikit azab gitu ya. Doyan nonton sinetron azab gitu. Ya udahlah, penuh dengan azab.
Ya, jadi ya itu Bapak Ibu mungkin agak kemana-mana gitu ya. Pak Febri, ini juga ada korelasinya tadi ya dengan sinetron-sinetron itu yang di awal tadi Pak Febri bilang ini yang akan menjauhkan kita dari keajaiban gitu kan. Masya Allah, program TV ini kayak disetting pas azan maghrib gitu ya. Jadi kan kita wah, nanti dulu deh, nih bagus nih, lagi seru nih gitu kan. Pas lagi azan maghrib terus zuhur gitu kan, di setnya yang lagi bagus. Jadi terus sekarang melanda drakor gitu, entar dulu drakor dulu gitu kan. Nah kita nggak sadar dari situ sebenarnya Pak Febri ya, kita dijauhkan sedikit demi sedikit ya dari keajaibannya Allah gitu. Kalau kita sadari, siapa nih yang suka seneng nih sinetron nih, apalagi drakor nih, sampai berjilid-jilid mantengin gitu ya, padahal itu sedang menjauhkan, akhirnya tidurnya larut malam, besok paginya nggak bisa sholat tahajud. Nah itu contoh yang uh, uh, real sebenarnya, sepele karena itu mungkin kan ya pokoknya apa sih, kita kan cuma hiburan satu-satu kok itu gitu, hiburan mah cari bilang tanya sama Allah sebenarnya. Dan saya hari ini Masya Allah pagi ini saya banyak sekali dapat insight dari Pak Febri nih, Masya Allah. Banyak sekali di status WA ya teman-teman saya gitu, semoga lelahku menjadi lilah gitu kan. Sebenarnya ya memang benar gitu ya, tapi cobalah kalau lilah itu sudah tidak lelah, tapi lilah itu bahagia gitu. Ini benar-benar saya wah iya ya gitu kan. Dan satu lagi ya untuk Bapak Ibu semua, sahabat semua, kita harus jaga itu seperti kata Pak Febri, bahwa energi bahagia adalah media tanamnya kita untuk mendapatkan keajaiban. Masya Allah, banyak sekali Pak Febri pelajaran yang saya dapatkan ya. Masya Allah. Jadi memang bincang pagi, Ahad pagi ini, nasihatnya sebenarnya alhamdulillah gitu ya, untuk diri saya itu luar biasa gitu. Saya juga tidak menyangka kalau program ini yang saya buat gitu akan mendapatkan keajaiban untuk saya pribadi khususnya ya. Masya Allah, setiap kali bincang pagi ada insight aja yang selalu saya dapatkan dari sini. Makanya saya pengen sekali program ini terus berjalan. Dan insya Allah Pak Febri, minggu depan kita lanjutkan di dunia kuantum ya Pak. Insya Allah Bu. Saya mau teman-teman yang sudah hadir, Bu Pia dari Bekasi, Waalaikumsalam Bu Pia, Bunda Fani, Masya Allah, keajaibannya luar biasa nih, sudah terus berjalan keajaibannya. Bu Nining juga Masya Allah, ini baru kelihatan lagi nih Bu Nining ya. Dari Bali saya belum kelihatan selain Bu Neneng nih ya, tapi Insya Allah karena tersave di grup Facebook, Allah teman-teman bisa lihat lagi di lain waktu ya. Dan alhamdulillah Pak Febri Masya Allah luar biasa, sharing kita pagi ini membuat saya jadi lebih terbuka lagi gitu ya, dapat ilmu lagi, dapat ya Masya Allah luar biasa. Saya nggak bisa ngomong banyak, ternyata dunia kuantum seperti itu, dan yang disampaikan Pak Febri adalah baru prolog. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Pak Febri berkenan untuk men-sharingkan yang lebih dari ini ya. Insya Allah pekan depan bisa hadir lagi ya Pak ya. Insya Allah Bu, Insya Allah. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan sebelum Pak Febri meninggalkan live ini. Jadi saya buka, silakan langsung di kolom chat ya, untuk bertanya langsung sama Pak Febri. Saya akan bacakan dan nanti Pak Febri yang akan menjawab ya. Jadi inilah kenapa grup Facebook ini dibuat Pak. Mudah-mudahan banyak teman yang terbuka pikirannya dan mendapatkan jalan hidayah dari Allah yang sesungguhnya. Keajaiban itu mungkin bagi teman-teman, ya Bu Ros kok keajaibannya liburan terus sih gitu kan, bintang 4 minimal gitu kan ya. Itu mungkin ya kembali lagi seperti kata Pak Febri, mungkin itu keajaiban saya, tapi belum tentu teman-teman bisa, mungkin jalurnya seperti apa. Saya juga sama ketika melihat teman-teman Bunda Neneng nih, Bunda Neneng keajaibannya luar biasa.
saya nggak dapetin tuh keajaiban kayak Bunda Neneng. Mungkin saya suka belajar gini, yang didapatkan keajaiban Bunda Neneng, mungkin saya harus lebih banyak sabar lagi ya. Jadi mungkin sebagai trainer saya lagi dididik sama Allah gitu ya. Jadi saya lebih banyak tanya ke dalam. Teman-teman juga harus seperti itu. Tapi satu hal yang teman-teman harus sadari ya, yang harus disadari ketika bisa berlama-lama dengan Allah ya, bisa Allah turunkan ketenangan saja, itu suatu keajaiban yang luar biasa. Itu lebih dari segalanya. Kalau saya bilang ya, dulu saya juga nggak bisa sholat tahajud berlama-lama. Sekarang ini kayaknya Masya Allah luar biasa. Kalau nggak nyari Allah itu, pengen curhat gitu ya. Ya sekarang saya curhatnya di sepertiga malam gitu ya. Itu tuh asik banget. Awalnya memang dipaksa. Karena suatu kebaikan itu akan pernah terjadi kalau tidak ada paksaan dari diri sendiri. Orang lain cuma bilang dorong, hayo gitu kan. Orang lain itu seperti tim cheerleader gitu kan. Pak Febri ini ngasih aba-aba nih ya, seperti hari ini Pak Febri contoh ya, simulasi gitu kan. Pak Febri ini ngasih aba-aba, begini loh teman-teman gitu. Nah, saya tim sorak, ayo gitu. Ya, kalau dalam diri teman-teman tidak ada dorongan, ya sudah, apa artinya saya dan Pak Febri gitu kan. Pak Febri cepat aja ngasih aba-aba, begini loh nantinya kalau udah di garis finish, begini loh akhirnya. Nah, saya di tengah lapangan bersorak, cepat, ayo kita nanti ini, ayo. Ya, tim cheerleader lah saya, tim cheerleadernya. Apa artinya gitu ya. Ini Bu Neneng, Bu Nini, keren MR Bun, walau baru sebentar belajar, memang keren ya. Keren memang MR ini. Dan untuk teman-teman, genggam erat ya, peluk erat ini, dan ayo kita bergandengan tangan ya. Ketika mencari ilmu itu butuh guru, butuh teman, istiqomah ya. Jadi bismillah, di komunitas ini kita akan bersama-sama bergandeng tangan dan erat ilmu magnet rezeki. Saya Pak Febri tidak akan bosan-bosan untuk ya seperti itu. Tugas saya, ya Pak Febri tugasnya memberi gambaran, nanti di garis finish seperti itu. Tugas saya adalah di lapangan sebagai tim cheerleader. Nah, kita teamwork ya Pak ya, akhirnya kita membuat teamwork ini. Kalau ini kita membuat teamwork gitu kan. Tugas Pak Febri seperti itu, membawa langsung membuka gambarannya. Kita ada di arena perlombaan. Kalau sampai garis finish seperti ini. Nah, saya tugasnya sebagai cheerleader gitu ya. Kembali semuanya kepada teman-teman semua. Dan kalau boleh saya kalau boleh saya ini kan Bu, bahwa ya jadi gini, kalau kita lihat keajaiban terjadi pada diri orang lain ya, itu ya kita syukuri bahwa ya Allah ngizinin melihat keajaiban Allah itu gitu ya. Nah, tapi maksudnya gini, jangan jadikan itu benchmark itu apa Bu ya? Jangan jadikan itu patokan gitu ya, bahwa saya juga harus mengalami keajaiban yang begitu gitu ya. Jadi ya jangan mau juga gitu. Kita kan istimewa ya. Kita ini kan pribadi-pribadi yang istimewa kan. Jadi ya jangan mau sama-sama orang gitu ya. Pasti Allah kasih keajaiban yang berbeda gitu ke kita. Nah jadi ya syukuri Allah udah izinkan kita melihat keajaiban. Kita ngelihat Bu Ros bisa ya betapa hidupnya setiap hari itu ada aja hal-hal yang menurut kita kok bisa gitu, tapi beliau alami gitu ya, hal-hal baik. Ya kita bersyukur bahwa Allah ngizinin kita melihat keajaiban Allah itu, karena kita jadi menyadari bahwa ya memang betul keajaiban Allah itu ada, nyata gitu ya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri tuh, Bu Ros tuh nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada yang nganter makanan, tuh Bu Ros tuh tiba-tiba kok dapat gratis nginep di hotel berbintang, villa berbintang gitu-gitu ya. Saya ngalamin, saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri, Bu Ros. Jadi kita makin yakin bahwa memang keajaiban Allah itu ada gitu loh ya Bapak. Jadi jangan, tapi kalau saya pribadi saya nggak mau jadikan itu satu patokan benchmark gitu bahwa saya harus begitu. Enggak ya, jadi ya udah kita mengusahakan lah gitu bahasanya keajaiban kita sendiri-sendiri. Dan nanti pasti Allah kasih berbeda-beda. Dan gini ya, yang namanya rumput tetangga lebih hijau tuh pasti terjadi gitu ya. Mungkin juga Bu Ros yang sudah mengalami seperti itu, begitu ngelihat Bu Neng, ngeliat Bu Neng, Bu Neng kok keajaibannya luar biasa banget gitu ya.
Bu Ne ngeliat Bu Ros Iya, ajaib banget, ya gitu begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan lagi jadikan melihat perisai orang itu sebagai sorry, jangan jadikan melihat keajaiban orang itu jadi perisai buat kita. Ya karena kita begitu menginginkan keajaiban orang lain gitu ya terjadi sama diri kita. Akhirnya jadi perisai. Nungguin keajaiban. Kok nggak terjadi sama saya? Orang itu kok utangnya lunas seketika ya. Dalam 5 bulan lunas utang miliaran. Kok saya enggak? Nah, itu jadi perisai. Nungguin keajaiban tuh perisai Bapak Ibu. Ya. Udah nggak usah tungguin yang kan yang kita mau belum tentu baik menurut Allah ya. Tapi yang Allah pikir baik buat kita, ya itu udah pasti baik buat kita. Tapi mungkin kita yang berpikir tuh nggak baik. Ya jadi udah nggak usah tungguin, itu jadi perisai akhirnya nanti ya. Kemudian juga soal ini tadi Bu ya, yang lelah menjadi lillah ya. Jadi saya bukan bilang statement itu nggak tepat, nggak. Tapi saya memilih untuk tidak berlelah-lelah dalam beribadah. Saya memilih untuk iya. berpikir bahwa kalau sudah lillah nggak mungkin lelah gitu. Itu pilihan. Ya semua kita pilihan Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada yang ngerasa, oh saya sering tuh status begitu, berarti saya salah ya. Enggak, bukan salah, tetapi pilihan gitu ya. Nah, apakah Anda mau memilih memancarkan kelelahan itu, atau Anda mau memilih memancarkan kebahagiaan? Kan semuanya pilihan. Nah, kalau saya memilih untuk lebih memancarkan kebahagiaan. Saya tidak mengizinkan diri saya memprogram kelelahan dalam beribadah. Saya nggak mau. Nanti benar-benar lelah loh. Bangun malam, ya Allah, aduh jam 3 kok rasanya badannya nggak enak banget, tapi harus ini gitu ya. Ya di awal-awal iya, ya seperti kita bilang tadi kan. Kalau sekolah kan ada kelas 1, kelas 2. Ya naik kelas dong gitu ya. Ya kalau di awal-awal mungkin iya, ada dipaksain, semua dipaksain. Tapi masa iya berketerusan dipaksain, ya kan? Gitu. Jadi dari statement itu adalah saya memilih untuk berbahagia dalam beribadah, berbahagia dalam menanggapi setiap hal gitu. Itu pilihan kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan pilih gitu ya. Kemudian dalam hal yang sekalian closing statement juga ya Bu Ros ya. Contoh juga dalam Ya. hal program televisi, kan banyak tuh khususnya gini misalnya nih, program sahur gitu ya. Padahal coba deh Bapak Ibu dalemin. Ada banyak tuh ya ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz di YouTube ya tentang keutamaan waktu sahur, ya kan? Tapi kenapa waktu sahur kok diisi Iya. yang lucu-lucu gitu ya, yang nggak sinkron gitu loh dengan keutamaan waktu sahur, seolah kita dijauhkan. Ya oke, mungkin di awal buat kita yang nggak mudah bangun sahur gitu ya, buat kita yang nggak terbiasa bangun sahur, di awal itu jadi apa namanya, penarik buat kita supaya kita jadi semangat bangun sahur. Oke, nggak apa-apa, di awal nggak apa-apa. Kepengen nonton lucu-lucuan gitu ya, jadi bangun sahurnya semangat, bangun 3:30 bangun, langsung makan sahur, langsung nonton. Mungkin oke di awal. Tapi jangan berketerusan seperti itu ya, naik kelas dong gitu ya Bapak Ibu ya. Karena, aduh kalau Bapak Ibu menyadari ya betapa waktu sahur itu sangat mustajab, pasti nggak bakal mau disia-siain. Gitu ya, jadi gini, semua kembali kepada pilihan. Kita memilih gitu ya, jadi tidak ada statement benar salah, tapi kita memilih. Gitu Bapak Ibu ya, jadi termasuk ini, mau tetap ada di dunia realita atau masuk dari kuantum, itu kita yang pilih. Ya, mau tetap memegang perisainya atau mau buka perisainya, itu kita yang pilih. Ya, jadi seperti Bu Ros bilang tadi, ini hanya rambu-rambu yang kita sampaikan, kita semua memilih. Saya memilih, Bu Ros memilih, ya dan ya kita semua akan ada pada pilihan pada akhirnya. Itu Bapak Ibu semua. Keren banget pagi ini, Masya Allah. Kita dihadapkan pada pilihan ya, bagaimana memilih ibadah menjadi bahagia atau ibadah menjadi lelah. Saya juga setuju sama Pak Febri ya, saya akan memancarkan bahagia untuk lillah gitu, bahagia untuk beribadah gitu ya. Tidak akan saya biarkan kelelahan terpancar untuk ibadah ataupun untuk yang lainnya. Bismillah ya. Pak Febri, mungkin hari ini kita sudahkan dulu. Insya Allah kita akan sambung lagi pekan depan di jam yang sama gitu dengan Pak Febri. Kita akan mengupas lagi yang lebih dalam lagi. Masya Allah, Pak Febri hari ini ilmunya sangat luar biasa, dahsyat. Saya banyak sekali dapat insight-insight yang mudah-mudahan ini akan saya sharingkan. Mohon izin dan keridhoannya saya akan sharingkan kepada sahabat-sahabat semua yang ada di grup WA ya. Ya Allah, diri ini Ya, Bu. banyak bergelimang
sehingga 2 malam ini berlalu tanpa tahajud. Masya Allah, tinggal disadari, buka perisainya ya Mbak Fani, Insya Allah. Dan ini adalah satu keajaiban juga ya kalau bisa hadir di sini. Ini ada Pak Rosyad, Pak Febri, Barakallah, syukron Pak Febri, banyak ilmu yang diperoleh. Pak Rosyad, terima kasih sudah hadir di grup ini. Pak Rosyad dari Kalimantan ya. Beliau juga salah satu certified trainer magnet rezeki. Ya, sudah memberikan energinya. Terima kasih Pak Rosyad sudah bisa hadir. Insya Allah nanti kapan-kapan kita undang Pak Rosyad bincang pagi ya di sini. Masya Allah. Ya. Banyak sekali support untuk komunitas magnet rezeki Bali ini yang memang Bali belum punya korwil ya. Jadi insya Allah ini adalah beberapa program tembusan saya untuk mengajak teman-teman yang ada di Bali. Dan alhamdulillah saya juga ketika saya menyampaikan sesuatu ke Bu Eka dan langsung direspon Pak Febri untuk menggarap pilot project dari komunitas magnet rezeki Insa. Pak Febri, terima kasih banyak, sudah sangat membantu ya, dan apalagi ilmunya, Masya Allah ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Febri sebelum kita tutup pagi ini? Iya, pokoknya jaga energi bahagia ya Bapak Ibu ya. Itu aja kata kunci, jaga energi bahagia. Apa-apa pokoknya bahagia dulu, baru nanti yang lainnya gitu ya. Jadi bahagia dulu, baru nanti yang lainnya. Dan saya juga berterima kasih Bu Ros dan Bapak Ibu semua sudah mengizinkan bisa berbicara di sini, bisa berbagi di sini. Ini juga menjadi nasihat buat saya. Saya juga jadi sangat banyak dapat insight dari Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang nggak berkenan. Saya sekali lagi mohon maaf. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.